Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Ardiansyah. Nomor NPM saya adalah 720221433. Saya selaku dari kelompok 4 akan memberikan materi tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu teori tentang perilaku konsumen. Ya, saya dari pemateri 1 akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian. Teori yang kedua, permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga murah, peminat bertambah. 2. Harga barang berpengaruh apabila pendapat dua barang yang saling terkait yang bersifat substitusi, mengganti, dan komplement atau perlengkapan. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita makin tinggi, daya beli makin kuat. 4. Jumlah penduduk semakin banyak yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Dan yang kelima adalah usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang atau jasa dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pendapatan konsumen, selera konsumen, dan harga barang. Dalam mempelajari perilaku konsumen ada dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan tradisional terhadap perilaku konsumen menjadi dua pendekatan, yaitu nilai guna kardinal dan nilai guna ordinal. Dan yang kedua, pendekatan modern dapat digunakan dengan pendekatan ekonometri seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Pendekatan kardinal. Aliran ini menganggap bahwa tinggi rendahnya nilai suatu barang tergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Jadi, suatu barang baru mempunyai arti bagi seorang konsumen apabila barang tersebut mempunyai daya guna baginya. Penggunaan marginal dalam analisis konsumen bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang jumlah atau buah. Tingkat kepuasan konsumen ada dua konsep. Yang pertama, kepuasan total adalah kepuasan yang menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan yang kedua, kepuasan tambahan, yang merupakan perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah atau barang yang dikonsumsi. Asumsi yang digunakan dalam memahami pendekatan. 1. Konsumen nasional, yaitu konsumen yang bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatan. 2. Berlaku hukum, yaitu besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus-menerus. 3. Pendapatan konsumen tetap. Mengaruhi kepuasan kebutuhan konsumen dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang tetap, supaya pendapatan mereka tetap jika salah satu barang dalam pendekatan kardinal harganya melonjak. Maksimalisasi nilai guna. Nilai guna adalah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang. Setiap orang berusaha memaksimalkan kepuasan dari mengkonsumsi barang. Untuk mengkonsumsi suatu jenis barang, maka kepuasan maksimum dapat dicapai pada saat nilai guna total mencapai maksimum, yaitu
Jika ada dua barang dan harganya sama, maka kepuasan maksimum MUX sama dengan MUY. Jika ada dua barang dengan harga yang berbeda, maka tambahan kepuasan yang lebih besar diperoleh dari barang dengan harga yang lebih rendah dengan MUX sama dengan MUY. Dengan harga yang berbeda, maka syarat untuk memperoleh nilai guna maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk 1 unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan MU yang sama atau MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan titik-titik sama dengan MUZ per PZ. Faktor yang dapat merubah permintaan suatu barang adalah yang pertama, faktor substitusi atau pergantian. Jika P naik, maka MU per rupiah menjadi turun dan barang lain tidak berubah, maka konsumen akan menambah konsumsi barang dengan P tetap dan mengurangi barang dengan P naik. Kedua, faktor pendapatan dengan pendapatan tetap dan P naik atau turun, maka daya beli pendapatan menurun atau meningkat sehingga konsumen mengurangi atau menambah konsumsi barang dengan P naik atau turun. Surplus konsumen adalah kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen atau selisih antara kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang dengan pembayaran yang dilakukan untuk mengonsumsi barang tersebut. Surplus konsumen adalah utilitas untuk konsumen dengan mampu membeli produk dengan harga yang kurang dari harga tertinggi yang mereka akan bersedia membayar. Pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Pendekatan kardinal membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. A. Indifferent curve atau kurva kepuasan yang sama. Kurva yang menghubungkan titik keseimbangan berbagai kombinasi konsumsi barang yang memberikan kepuasan yang sama. B. Budget line atau garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi untuk memperoleh dua macam barang yang mengeluarkan anggaran atau pendapatan yang sama. C. Pergeseran suatu garis anggaran. Perubahan harga produk. Terdapat tiga kemungkinan perubahan: harga berubah dan pendapatan tetap, pendapatan berubah dan harga tetap, atau pendapatan dan harga keduanya berubah. D. Perubahan pendapatan konsumen. Kemungkinan kedua yang dihadapi oleh seorang konsumen adalah perubahan pendapatan dengan tingkat harga tetap. E. Keseimbangan konsumen. Tingkat kepuasan maksimum konsumen tercapai pada waktu kurva inverse bersinggungan dengan garis anggaran. Keseimbangan konsumen sepanjang garis anggaran yang baru tergantung pada selera konsumen dan hubungan antara kedua produk bersubstitusi atau berkomplement. F. Perubahan harga dan perilaku ekonomi. Jika harga produk berubah, maka garis anggaran konsumen akan berubah, sehingga akhirnya keseimbangan konsumen juga akan berubah. G. Perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Kenaikan pendapatan membuat keseimbangan konsumen beralih. H. Menurunkan kurva permintaan dan perilaku konsumen. Pengaruh perubahan harga ini dapat dibedakan menjadi dua pengaruh, yaitu pengaruh substitusi dan pengaruh pendapatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.